Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Semoga kita dijaga dari wabah penyakit yang sedang melanda negara kita ini. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar dan Ibu akan membahas mengenai pesawat sederhana. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan pesawat sederhana. Karena pada pesawat sederhana ini prinsipnya itu untuk mempermudah kita dalam melakukan usaha. Jadi mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, pada saat kita akan memindahkan beban yang berat ke tempat yang lebih tinggi, biasanya seseorang itu menggunakan pesawat sederhana, yaitu katrol. Misalnya pada saat kita upacara, kalian perhatikan pada saat upacara, nah ada teman-teman kalian yang bertugas menaikkan bendera. Jadi pada saat menaikkan bendera, untuk menaikkan bendera dari bawah sampai ke atas tiang, itu yang dipakai adalah katrol. Katrol itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Kemudian mungkin kalian juga melihat pedagang-pedagang lemari, kemudian misalnya pedagang benda-benda yang lebih berat, mereka menaikkan benda yang berat itu ke atas mobil, itu biasanya dengan menggunakan sebuah papan yang dimiringkan, diletakkan di atas mobil sampai ke lantai. Kemudian misalnya di situ ada orang yang membeli sebuah lemari, lemarinya akan dibawa ke atas mobil. Jadi dipasang papan dari lantai sampai ke atas mobil, baru kemudian lemarinya didorong dengan menggunakan papan tersebut. Nah, papan tersebut itu berarti dia menggunakan bidang miring, ya. Nah, ada beberapa jenis pesawat sederhana, ya, pesawat sederhana. Yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit. Kemudian bidang miring, kemudian pesawat sederhana yang ketiga katrol, dan pesawat sederhana yang keempat itu adalah roda gigi atau gear. Dan semua ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian ingat, pada prinsipnya pesawat sederhana ini nanti digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan usaha. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, ya. Nah, kemudian jenis-jenis yang akan kita bahas pertama itu adalah jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit, ya. Nah, tuas atau pengungkit ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah melihat seseorang ingin mengangkat beban yang berat, ya, atau memindahkan sebuah batu besar. Dia menggunakan linggis atau tongkat, ya, yang diletakkan di bawah batu besar itu, misalnya seperti ini. Nih, misalnya ini batu, ya, batu ini akan dipindahkan. Nah, untuk mempermudah memindahkan batu ini, maka dipakai tongkat, nah, yang diletakkan di bawah batu, ya. Kemudian diberi penumpu, ya, diberi penumpu di sini. Baru kemudian ada gaya yang bekerja pada batu tersebut, ya, ada yang bekerja pada batu ini. Kemudian tongkat ini ditekan supaya batunya ini akan terangkat. Nah, cara kerja yang seperti ini, ya, ini cara kerja yang menggunakan untuk memindahkan batu ini menggunakan tuas atau pengungkit, ya. Jadi yang digunakan itu adalah tuas atau pengungkit. Nah, kalian lihat di bagian-bagian tuas atau pengungkit ini. Nah, di bagian sini ini ada TB. TB itu berarti titik beban. Titik beban itu berada di ujung sebelah sini sampai ke titik tumpu, ya. Jadi TB itu adalah titik beban. Dan titik beban ini biasanya digunakan untuk mengangkat beban. Kemudian yang ini yang berada di tengah, ini yang ada segitiga,
biru di sini ini adalah titik tumpu, ya. Kemudian yang di ujung ini adalah titik kuasa. Nah, titik kuasa ini biasanya itu berdekatan sekali dengan gaya, karena nanti yang akan melakukan pada titik kuasa ini ada gaya yang akan bekerja di situ, ya. F itu adalah gaya kuasa. Kalian ingat simbol F itu adalah gaya kuasa. Kemudian kalian lihat di sini, ya. Ini dari sini sampai ke titik tumpu ini disebut dengan lengan beban, ya. Jadi lengan beban ini nanti letak beban itu ada pada lengan beban. Jadi dari ujung sini sampai ke titik tumpu itu disebut sebagai lengan beban. Kemudian dari titik tumpu sampai ke titik kuasa itu disebut dengan lengan kuasa, ya. Jadi simbolnya adalah LK. Kalau lengan beban tadi simbolnya adalah LB, ya. Jadi di sini kalian perhatikan, ya, dan kalian ingat pada pengungkit ada 3 titik, ya. Pada pengungkit yang pertama adalah titik beban, kemudian ada titik tumpu, dan ada titik kuasa. Kemudian yang ini, ya, di sini contohnya adalah batu. Batu ini bekerja sebagai bebannya, ya. Jadi sebagai bebannya itu adalah batu. Nah, kalian ingat rumus untuk beban, jadi berat beban itu W sama dengan M kali G. Nah, jadi di sini misalnya pada beban ini yang diketahuinya itu adalah masanya, ya. Jadi masanya, kalian ingat materi minggu kemarin ada perbedaan antara massa dengan berat. Nah, jadi kalau batu ini di sini yang bekerja adalah nilai W-nya, jadi berat bebannya. Karena apa? Karena di sini bekerja juga dengan pengaruh gaya gravitasi, ya. Jadi nanti apabila di soal kalian menemukan bebannya ini dia bukan dalam bentuk W tapi dalam bentuk massa, ya, yang diketahuinya itu adalah massanya, maka kalian harus cari dulu nilai W-nya, nilai beratnya. Nilai beratnya itu kalian ingat rumus yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, kalau W sama dengan M kali G, ya. Karena W ini adalah bebannya di sini, ya. Di sini contohnya adalah batu. Nah, yang digunakan dan dicontohkan sebagai pengungkit di sini adalah tongkat, misalkan sebagai tongkat. Tongkat ini digunakan untuk mengangkat batu yang berada di sini, ya. Misalnya batu ini dia massanya 100 kg. Jadi tidak mungkin kalau kita akan mengangkatnya dengan hanya menggunakan tangan. Jadi untuk mempermudah mengangkat batu ini kita menggunakan tongkat. Nah, tongkat ini tetapi di bagian tengahnya itu harus diberi benda lain yang digunakan sebagai titik tumpu. Titik tumpu ini nanti juga akan mempermudah dalam mengangkat batu tersebut, ya. Nah, dari penjelasan ini hingga diperoleh persamaan, ya. Kalian lihat dari persamaan ini W kali LB sama dengan F kali LK, dan kalian masih harus tetap ingat W itu apa, LB-nya itu apa, F-nya apa, dan LK itu apa, ya. Jadi dari rumus ini kalian harus ingat W itu adalah berat beban, ya. Berat beban satuannya Newton. Ingat materi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai perbedaan antara massa dengan berat, ya. Jadi kalau untuk mencari berat beban maka ada hubungannya dengan gaya gravitasi, ya. Jadi W sama dengan M kali G, ya. Jadi apabila di soal itu belum diketahui berapa nilai W-nya, maka kalian harus mencari W-nya dulu, ya. W kali LB. LB itu adalah lengan beban. Nih, lengan beban itu ada di bawah beban sampai ke titik tumpu. Ini disebut sebagai lengan beban, ya. Sama dengan F kali LK. F itu adalah gaya yang bekerja, dan ini berada dekat dengan lengan kuasa. Nih, kalian perhatikan lengan kuasa berada di sini, ya. Nah, dari persamaan ini W kali LB sama dengan F kali LK.
ya. Ini persamaan umumnya. Nah, dari persamaan ini, misalnya kita akan mencari nilai W, maka rumusnya yang ini. W sama dengan F kali LK per LB. Itu misalnya akan mencari nilai W, ya. Nilai W. Kemudian untuk mencari nilai LB atau lengan beban, ya. LB sama dengan F kali LK dibagi W, ya. Kemudian kalau misalnya akan mencari nilai F-nya, W kali LB dibagi LK, ya. Kemudian untuk mencari LK, W kali LB per F, ya. Jadi ingat tadi W itu adalah berat beban, kemudian LB itu adalah lengan beban. Jadi lengan beban panjang dari titik beban sini sampai ke titik tumpu, dan biasanya satuannya itu menggunakan meter, ya. Kemudian LK itu adalah lengan kuasa. Jadi dari titik tumpu sampai ke ujung sini, ini yang disebut dengan lengan kuasa. Jadi satuannya juga menggunakan meter. Kemudian ini adalah F. F itu kalian ingat, F adalah gaya. Gaya satuannya Newton. Jadi kalian ingat dan kalian perhatikan apa saja rumus-rumus pada tuas atau pengungkit, ya. Nah, dari persamaan tersebut, ya, jadi dari persamaan ini, misalnya tadi kita akan mengangkat sebuah batu dengan menggunakan tongkat. Dari hasil percobaan ini diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, ya, semakin panjang lengan kuasa maka akan semakin kecil gaya kuasa. Jadi dari sini, jadi lengan kuasanya ini apabila lengan kuasanya panjang, ya, semakin panjang lengan kuasa ini, maka gaya kuasa yang bekerja di sini juga akan semakin kecil, ya. Jadi dengan panjangnya lengan kuasa itu akan memperkecil gaya, ya. Kemudian semakin panjang lengan kuasa, jadi lengan kuasa ini semakin panjang, itu akan memberikan keuntungan mekanis yang semakin besar, sehingga apabila keuntungan mekanis tuas semakin besar, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, ya. Nah, rumus dari keuntungan mekanis itu diperoleh dari W per F, atau boleh juga dihitung dari LK per LB, ya. Jadi beban dibagi gaya, atau boleh juga dicari dari LK dibagi LB, itu untuk mencari keuntungan mekanis tuas, ya. Karena semakin besar keuntungan mekanis dari pesawat sederhana ini, maka akan lebih mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, ya. Nah, kemudian ini Ibu beri satu contoh soal mengenai tuas atau pengungkit, ya. Sebuah pengungkit mempunyai panjang lengan kuasa 3 meter dan lengan beban 50 cm. Digunakan untuk mengangkat batu dengan massa 90 kg. Berapakah gaya yang diperlukan dan berapakah keuntungan mekanisnya? Nah, dari soal ini kalian tetap ingat, ya, anak-anak, sebelum mengerjakan soal kalian harus selalu menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal ini, yang diketahui dari soal ini, yang pertama itu adalah LK. LK tadi adalah panjang lengan kuasa, ya. Panjang lengan kuasa itu dalam satuan standar internasional, panjang itu menggunakan satuannya meter, ya. Jadi LK-nya di sini LK sama dengan 3 meter, ya. Kemudian LB sama dengan 50 cm. LB itu adalah lengan beban, ya. Jadi panjang lengan beban itu adalah 50 cm. Kalian ingat tadi kalau panjang dalam standar internasional itu yang dipakai satuannya adalah meter. Nah, di soal ini satuan yang digunakan masih menggunakan cm. Jadi kalian harus merubah satuan cm itu dirubah ke dalam satuan meter, ya. Jadi 50 cm itu sama dengan 0,5 meter, ya. Kemudian yang diketahui berikutnya itu adalah massa. Massanya
massa yang akan diangkat, massa batu yang akan diangkat itu adalah 90 kg ya. Jadi yang diketahui di soal ini adalah massanya. Jadi kalian perhatikan tadi di sini ya. Jadi soal tadi itu kan dia mengacu seperti ini. Ini akan mengangkat batu yang tadi beratnya yang massanya 90 kg. Sedangkan dari persamaan yang dipakai pada tuas atau pengungkit yang diketahuinya itu bukan massanya tapi nilai W-nya. Ya, berarti nilai W-nya dari soal itu W-nya belum diketahui. Nah, apabila nilai W-nya belum diketahui, kalian ingat kalau W itu adalah berat benda. Kalau berat benda berarti dia berkaitan sama gaya gravitasi ya. Jadi kembali ingat ke soal ini, ke rumus ini. W sama dengan M kali G. Jadi untuk mencari nilai W ya apabila yang diketahui di soal itu adalah massanya. Jadi nilai W-nya atau beratnya sama dengan massa dikali gravitasi ya. Sehingga dari soal ini massa sama dengan 90 kg. Ini digunakan untuk mencari nilai W. Jadi W sama dengan M kali G ya. Jadi W sama dengan massanya tadi 90 kg dan G kalian ingat percepatan gravitasi itu kan angkanya sudah ditetapkan ya, yaitu 9,8 meter per sekon pangkat 2 ya. Jadi nilai G itu udah ketetapan, jadi tidak boleh kita ganti. Jadi nilai W-nya W sama dengan 90 kali 9,8 M per S pangkat 2 itu sama dengan 882 Newton ya. Kalian ingat kalau satuan berat itu adalah Newton. Itu juga yang merupakan perbedaan antara berat dengan massa. Ya, kalau satuan berat itu menggunakan Newton sedangkan massa menggunakan kilogram ya. Kemudian dari soal ini, berapakah gaya yang diperlukan dan berapakah keuntungan mekanisnya? Jadi di sini yang ditanya adalah gayanya. Kalian ingat simbol gaya. Jadi yang ditanya di sini adalah F-nya. Kemudian dan berapakah keuntungan mekanisnya? Jadi yang ditanya itu adalah KM. Jadi ditanya di soal ini F dan KM ya, atau gaya dan keuntungan mekanis ya. Nah, kemudian kita jawab. Kalian ingat tadi rumus F ya, untuk mencari F, rumusnya F sama dengan W kali LB dibagi LK ya. Jadi tadi ingat F sama dengan nilai W-nya tadi 90 kali 9,8 itu hasilnya 882. Jadi nilai W-nya 882 dikali 0,5 meter ya. 0,5 meter ini didapat dari lengan beban. Tadi yang tertulis lengan bebannya adalah 50 cm ya. Karena satuannya masih dalam cm, berarti kalian harus merubah dulu ke dalam meter ya. Jadi 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Jadi nilai F-nya, F sama dengan 882 dikali 0,5 dibagi 3. 3 ini adalah LK. LK itu adalah lengan kuasa ya. Hasilnya F sama dengan 441 dibagi 3 sama dengan 147 Newton. Ya, ingat satuan dari gaya itu adalah Newton ya. Kemudian yang berikutnya kita mencari berapakah keuntungan mekanis tuas tersebut. Jadi ingat tadi ya, semakin besar keuntungan mekanis tuas atau pesawat sederhana, maka akan semakin mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan ya. Nah, tadi rumus dari keuntungan mekanis bisa menggunakan rumus W per F atau boleh juga menggunakan LK per LB ya. Jadi dari sini hasilkan W per F ya. W per F berarti 882 dibagi 147 hasilnya adalah 6 ya. Jadi ini apabila kita menggunakan rumus W per F
hasilnya adalah 6. Nah, kalau kita menggunakan rumus LK per LB, nanti apakah hasilnya akan sama dengan menggunakan rumus W per F ya. Jadi kita coba kalian coba di rumah ya. Karena rumus dari keuntungan mekanis ini bisa menggunakan dua rumus ini, W per F atau boleh juga LK per LB. Coba sekarang kalian cari. Misalnya kita menggunakan rumus yang LK per LB. Tadi yang sudah Ibu buat di contoh soal itu kan yang menggunakan W per F. Ya, coba kalian cari kalau menggunakan LK per LB ya. Jadi tadi LK nilainya 3 meter dan LB nilainya 0,5 meter ya. Coba kalian cari dengan menggunakan keuntungan mekanisnya dengan menggunakan rumus LK per LB. Apakah hasilnya akan sama? Sama-sama hasilnya 6. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya sama, berarti jawaban kalian sudah benar ya. Nah, coba kalian ambil kertas dan kalian coba dibagi LK per LB. Apakah hasilnya 6 atau bukan? Kalau hasilnya 6 berarti jawaban kalian sudah benar ya. Jadi ini contoh soal penggunaan pengungkit ya. Nah, kemudian jenis-jenis pengungkit ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip pengungkit atau prinsip tuas ini ya. Yang pertama, jenis pengungkit itu adalah pengungkit jenis pertama ya. Untuk pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa ya. Ini tuas jenis pertama. Kalian perhatikan di sini, ini gambar gunting nih. Salah satu contoh dari tuas jenis pertama itu adalah gunting ya. Nah, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Jadi yang merupakan titik tumpunya ini yang berada di tengah ini, yang bulat berwarna merah. Ini adalah titik tumpu ya. Kemudian titik kuasanya itu ini. Nih. Ya. Di sini ini adalah titik kuasa. Dan kemudian titik beban yang berada di ujung ini adalah titik beban. Ini merupakan tuas jenis pertama ya. Jadi tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Jadi titik bebannya ada di sini, kemudian titik kuasanya tempat kita memegang gunting ya. Ini termasuk tuas jenis pertama. Contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari selain gunting, contoh lain yang termasuk tuas jenis pertama itu misalnya tang. Kalian tahu tang ya, tang. Kemudian jungkit ya, dan timbangan ya. Itu merupakan contoh-contoh dari tuas jenis pertama. Kemudian tuas jenis kedua ya. Untuk tuas jenis kedua, beban itu berada di antara titik tumpu dan titik kuasa ya. Jadi bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada pembuka tutup botol ya. Atau contoh lain misalnya ada di gerobak troli yang beroda 1, atau misalnya pelubang kertas ya. Jadi ini termasuk tuas jenis kedua. Jadi yang berada di tengahnya itu adalah bebannya ya. Kemudian yang di dekat dengan lengan manusia itu berarti titik kuasanya. Kemudian kalau pada troli yang dekat dengan rodanya itu beradalah titik tumpu. Jadi rodanya termasuk titik tumpu ya. Nah, kemudian tuas jenis ketiga ya, tuas jenis ketiga. Nah, untuk tuas jenis ketiga ini, untuk tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi yang berada di tengah itu adalah titik kuasanya ya. Jadi untuk
tuas jenis ketiga yang berada di tengah adalah titik kuasa. Jadi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban, ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sekop. Kalian tahu itu sekop? Sekop itu adalah benda yang digunakan untuk mengambil pasir, misalnya pada pekerja-pekerja bangunan, ya. Nah, pada tuas jenis ketiga ini tadi ingat pada tuas jenis ketiga itu yang berada di tengah adalah titik kuasa, ya. Jadi pada tangkainya itu adalah titik kuasanya, kemudian titik bebannya itu ada pada bagian sekop ini, ya, yang untuk mengambil pasirnya itu termasuk titik beban. Kemudian yang paling ujung, ya, yang paling ujung ini adalah titik tumpu, ya. Itu adalah tuas jenis ketiga. Selain itu, selain sekop ini contohnya misalnya pada pinset, kemudian pada penjepit roti, dan pada strapless, ya, atau stapler, ya. Itu beberapa jenis tuas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ya, pesawat sederhana ini, pesawat sederhana untuk jenis tuas, ya, pada bagian tubuh kita, ya, ada bagian tubuh kita ini yang bekerjanya berdasarkan prinsip pesawat sederhana, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada juga yang bekerja dengan prinsip pesawat sederhana. Contohnya itu pada otot-otot leher, ya, pada otot-otot leher. Pada otot leher ketika kita sedang mendongakkan kepala. Coba kalian dongakkan kepala kalian, ya. Jadi pada otot leher pada saat kita mendongakkan kepala itu sama seperti sistem kerja pesawat sederhana, yaitu tuas, ya, yaitu tuas jenis pertama. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini leher, bagian kepala, ya. Nah, bagian ini yang ada di dagu-dagu kita ini adalah bagian bebannya, ya. Kemudian ini adalah titik tumpu, dan bagian leher ke sini ini adalah titik kuasa. Kalian ingat tadi kalau titik tumpunya berada di tengah, berarti itu adalah tuas jenis pertama, ya. Jadi pada saat kita mendongakkan kepala kita, ya, itu sama cara kerjanya dengan tuas jenis pertama, ya. Jadi kalian lihat di sini, bagian lehernya merupakan titik tumpunya. Kemudian dagu itu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang itu merupakan titik kuasa. Nah, sistem inilah sistem yang sama dengan pengungkit jenis pertama atau tuas jenis pertama, ya. Itu contoh dari pesawat sederhana yang ada dalam sistem rangka tubuh manusia. Nah, nanti coba kalian baca lagi di buku kalian apa saja contoh lain selain dari leher ini yang cara kerjanya sama dengan tuas atau sama dengan pengungkit. Itu kalian baca di buku, ya, di buku yang sudah dibagikan dari sekolah, ya. Nah, cukup sampai di sini untuk pembahasan hari ini mengenai tuas. Kalian pelajari lagi di rumah, dan kemudian ini ada soal, kalian kerjakan, dan kemudian kalau sudah mengerjakan kalian kirim ke jawabannya ke WA Ibu, ya. Itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.